Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga. Larutan penyangga merupakan larutan yang mampu mempertahankan pH. Larutan ini dapat disebut juga sebagai larutan buffer atau larutan dapar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam larutan penyangga, prinsip kerja larutan penyangga, dan sifat dari larutan penyangga. Yang pertama, kita membahas macam-macam larutan penyangga. Larutan penyangga ini ada dua, yaitu larutan penyangga asam serta larutan penyangga basa. Untuk larutan penyangga asam ini adalah campuran asam lemah dan garam atau basa konjugasinya. Selain itu, juga dapat disebut dengan reaksi asam lemah berlebih dengan basa kuat yang akan menghasilkan garam atau basa konjugasinya. Jadi untuk larutan asam ini adalah campuran asam lemah dengan garamnya. Dalam sistem ini yang terjadi adalah kesetimbangan berikut, yaitu HX menjadi H+ ditambah X-. HX yang merupakan asam lemah dan X- merupakan garamnya. Kita lanjut dengan penentuan pH larutan penyangga asam. Jadi, berdasarkan kesetimbangan, rumus konsentrasi H+ dapat kita rumuskan sebagai berikut. Jadi, H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi HX dibagi konsentrasi X-. Konsentrasi X- ini adalah garamnya. Jika konsentrasi basa konjugasi sama dengan konsentrasi garam, maka dapat menggunakan rumus berikut, yaitu H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi A per konsentrasi G dikali N. A ini adalah asamnya, asam lemah, G adalah garam, dan N adalah indeksnya. Indeks asam lemah. Nah, kita tahu bahwa konsentrasi rumusnya adalah mol dibagi volume. Jadi bisa kita tulis H+ sama dengan Ka dikali mol asam per volume total dibagi mol garam per volume total. Di sini karena asam ataupun garam akan berada dalam satu wadah dengan volume yang sama, maka kita bisa menuliskan saja rumusnya, yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali N. Kemudian kita bisa lanjutkan ke pH seperti rumus sebelumnya, yaitu pH sama dengan min log H+. Kita turunkan rumusnya, jadi pH sama dengan min log H+, tadi rumusnya bisa menggunakan Ka dikali konsentrasi A dibagi konsentrasi G. Di sini ada yang dikali N tadi ya. Dan kemudian diturunkan kembali, jika dia min log Ka dikali konsentrasi A per konsentrasi G dikali N, maka dia sama dengan min log Ka dikurang min log konsentrasi A dibagi konsentrasi G dikali N. Maka kita dapat menuliskan pH-nya sama dengan pKa min log mol asam per mol garam dikali N. Untuk ketentuan ataupun keterangannya, di sini ada konsentrasi HX dan konsentrasi A, ini adalah konsentrasi asam lemah. Untuk X- ini adalah konsentrasi basa konjugasi. Untuk G adalah konsentrasi garam, Ka adalah konstanta asam, dan N adalah indeks asam lemah. Kemudian kita lanjut ke larutan penyangga basa. Kalau larutan penyangga asam adalah campuran asam lemah dan garamnya, maka untuk penyangga basa sama, yaitu campuran basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya. Persamaan reaksinya adalah MOH- akan menjadi M+ ditambah OH-. MOH- ini merupakan basa lemah dan M+ ini merupakan garamnya. Sama seperti cara untuk mencari larutan penyangga asam, jika kita mencari larutan penyangga basa, maka kita mencari OH-.
Dan di sini adalah Kb, bukan Ka. Nah, untuk rumusnya itu yang pertama, seperti tadi, jadi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi B, yaitu konsentrasi basa, dibagi konsentrasi G, yaitu garam, dikali N, indeks dari basa lemah. Ini OH- ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan kembali rumusnya, yaitu OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali N. Kemudian kita lanjut ke mencari POH, yaitu min log OH-. Kemudian dengan rumus turunan tadi, kita juga bisa mencari rumus POH dengan rumus PKB dikurang mol basa per mol garam dikali N. Setelah kita mendapatkan POH, baru kita cari pH-nya, yaitu rumusnya seperti biasa, PKW dikurang POH. Atau kita turunkan menjadi pH sama dengan PKW adalah 14, dikurang PKB ditambah mol basa per mol garam dikali N. Dengan ketentuan dan keterangan seperti biasa. Kita lanjutkan ke prinsip kerja larutan penyangga. Jadi, persamaan reaksi larutan penyangga asam ini adalah yang pertama. Kita mempunyai rumus persamaan reaksinya, yaitu Ha menjadi H+ ditambah amin. Ha ini adalah asam lemah dan amin ini adalah garamnya. Jika larutan penyangga asam, yaitu Ha dan amin, ditambahkan sedikit asam kuat, maka ion H+ dari asam kuat akan bereaksi dengan komponen basa atau amin dari garamnya yang membentuk asam lemah. Jadi, H+ ini yang berasal dari asam kuat akan langsung bereaksi dengan amin. Dan dia akan membentuk Ha. Jadi, pengaruh asam kuat akan menjadi sangat kecil karena asam kuat yang dimasukkan ke dalam larutan penyangga asam akan langsung bereaksi dengan komponen basa atau amin. Kemudian, jika ditambah sedikit basa kuat, maka ion OH- dari basa kuat akan bereaksi dengan komponen asam lemahnya, yaitu Ha, yang akan membentuk garam dan air seperti persamaan berikut. Jadi, OH- ini adalah basa kuat yang ditambahkan. Setelah ditambahkan, dia akan langsung bereaksi dengan Ha. Setelah dia bereaksi dengan Ha, dia akan membentuk garam dan air. Maka, karena dia langsung bereaksi dengan Ha, pengaruh basa kuatnya ini akan menjadi sangat kecil. Contohnya, untuk reaksinya, kita mempunyai larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO-. Di sini CH3COOH ini adalah asam lemah, CH3COO- adalah garamnya. Jika penambahan asam sama seperti tadi, ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan garamnya, yaitu CH3COO- dan akan membentuk molekul CH3COOH. Sedangkan untuk basa, jika ditambahkan maka OH-nya akan bereaksi dengan asam lemah dan akan membentuk garamnya serta air. Maka dari itu, pengaruh asam kuat dan basa kuat tidak akan terlalu mempengaruhi pH. Kita lanjut ke larutan penyangga basa. Persamaan larutan penyangga basa adalah sebagai berikut, yaitu B ditambah H2O akan menghasilkan BH+ ditambah OH-. B ini adalah basa dan BH+ ini adalah garamnya atau asam konjugasi. Jika larutan penyangga basa, yaitu B dan BH+ ditambahkan sedikit asam kuat, maka sama seperti tadi, ion H+ ini akan bereaksi dengan komponen basanya dan akan membentuk garam. Jadi, H+ dari asam kuat akan langsung bereaksi dengan B, yaitu komponen basa, dan akan membentuk garam. Karena dia langsung bereaksi, maka pengaruh asam kuatnya akan menjadi sangat kecil. Lalu, jika larutan penyangga basa ditambah sedikit basa kuat, maka ion OH- dari basa kuat akan bereaksi dengan komponen asam, yaitu BH+ dari garam, dan akan membentuk basa lemah.
bisa kita lihat dalam reaksi OH- yaitu basa kuat yang ditambahkan, dimasukkan ke dalam larutan penyangga, dia akan langsung bereaksi dengan BH+, yaitu komponen basa dari larutan penyangga. Dia akan menghasilkan B, yaitu asam lemah kembali, dan air. Maka karena dia langsung bereaksi, maka pengaruh basa kuat akan menjadi sangat kecil. Contohnya seperti larutan penyangga asam, kita juga mempunyai larutan penyangga basa. Di sini terdapat NH3 dan NH4+. NH3 ini adalah basa lemah dan NH4+ ini adalah garamnya. Jika asam yang ditambahkan, maka H+-nya akan bereaksi dengan NH3. Jadi H+ akan langsung bereaksi dengan NH3 membentuk garam. Sedangkan untuk penambahan basa, OH- ini akan langsung bereaksi dengan garamnya dan akan kembali membentuk basa lemahnya. Jadi, untuk penambahan asam kuat dan basa kuat, dia akan langsung bereaksi dengan larutan penyangga tersebut sehingga tidak terjadi perubahan pH yang signifikan. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat larutan penyangga. Berdasarkan yang telah dijelaskan, kita dapat memperoleh sifat-sifat larutan penyangga pula, yaitu yang pertama, nilai Ka selalu tetap jika suhu tetap. Maka harga H+ ini tergantung pada perbandingan antara konsentrasi asam dan konsentrasi garam. Ataupun tergantung pada perbandingan mol asam dibagi mol garam. Kemudian larutan penyangga asam dan garam akan mempunyai pH stabil jika konsentrasi asam dibagi konsentrasi garam sama dengan 1, sehingga akan diperoleh H+ sama dengan Ka. Nilai H+ sama dengan nilai Ka. Kemudian jika kita melakukan penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat pada larutan penyangga, hanya akan mengubah pH sedikit sehingga terkadang dapat diabaikan. Mengubah pH sedikit ini yang tadi kita pelajari di prinsip kerja. Kemudian pengenceran pada larutan penyangga tidak mengubah harga pH larutannya. Lanjut, berdasarkan eksperimen, campuran konsentrasi asam dan konsentrasi garam mempunyai sifat buffer atau dapar, yaitu dapat mempertahankan pH. Jadi di sini, jika konsentrasi yang pertama, jika konsentrasi asam plus garam atau basa plus garam ini kurang dari 1/10, maka pengaruh hidrolisis garam dari G sangat besar sehingga pH larutan tidak stabil. Yang kedua, jika konsentrasi asam per konsentrasi garam lebih dari 10, maka asam lemah belum cukup untuk dipertahankan pH-nya oleh garam karena konsentrasi garam ini terlalu sedikit. Yang ketiga, jika konsentrasi asam per konsentrasi garam sama dengan 1/10, maka H+ sama dengan Ka dikali 1/10. Jadi pH-nya akan menjadi min log Ka dikali 1/10 sama dengan pKa ditambah 1. Dan jika konsentrasi asam per konsentrasi garam sama dengan 10, maka H+ sama dengan Ka kali 10. Jadi pH-nya sama dengan min log Ka kali 10 sama dengan pKa dikurang 1. Jadi inilah sifat-sifat dari larutan penyangga. Nah, materi hari ini sampai di sini. Untuk contoh soalnya nanti akan dibuat video dalam bentuk yang lain sehingga lebih memahami. Terdapat quote yaitu jangan pernah menyerah dalam belajar. Jadi kalian harus tetap semangat dalam belajar sehingga pelajarannya bisa masuk dan bisa berkembang. Terima kasih karena telah memperhatikan dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.